Contextual presents Sondern wir stapeln uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Ini episode ke-87 kalau nggak salah nih. Nah, masih ada yang hitung. Yoi. Sebenarnya karena tadi habis ngupload nih, ngupload yang Vanuatu Indonesia yang kita rekam minggu lalu. Jadi Gue kira sangat cinta kepada kontekstual jadi hafal semua episode. Yo. Nah, di episode hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Kalau yang podcaster biasanya ada gue, Hafiz, ada Mas Abid. Halo Mas Abid. Halo, bonjour. Ada Mas Sofwan. Halo Mas Sofwan. Nah, satu lagi ada bintang tamu yang udah beberapa kali datang ke sini dan alhamdulillah berarti seneng ya main-main ke sini ya. Ada Mas Agung Nurwijoyo dari Departemen HI. Halo semua. Benderanya Departemen HI atau apa? Halo. Agung B. Ya, HI boleh. Fis. Apa? Dan selalu setiap episodenya ada Mas Agung itu pendengarnya banyak banget itu. Bener. Itu either karena suka dengan topik Turki atau suka dengan Mas Agung. Iya, kayaknya karena Erdogannya sih kayak. Tapi hari ini kita nggak ngomongin Turki nih, kita ngomongin agak geser sedikit ya. Walaupun ada keterlibatan Turki juga sih katanya gitu kan, yaitu kita ngomongin soal konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Nah, segitu dulu kali ya, sneak peek buat episode kali ini di bagian pembuka, biar kita bisa langsung masuk ke segmen pertama. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Sebelum kita memulai segmen pertama, seperti biasa, jangan lupa untuk follow Kontekstual @kontekstualcom di Instagram dan Twitter. Jangan lupa juga untuk baca-baca artikel kita di kontekstual.com dan subscribe, like, and comment video-video YouTube kita di Kontekstual. Ada, buka aja, cari aja di YouTube. Nah, Mas Agung, ada yang mau dipromosin, Mas Agung? Jangan lupa follow agung.anw ya, Instagram. Oke, di Instagram, siap. Ini juga Mas Sofwan mau jadi selebgram nih, @Sofwan ya. Kalau di ini ya. Oh iya, boleh. Biar bisa digunakan. Gue ada satu pesan penting. Apa tuh? Tolak Omnibus Law. Siap. Wih. Sebuah sikap yang belakangan ini diadopsi juga oleh Hafiz. Alhamdulillah kita ikut bersyukur. Iya, kita ikut bersyukur Hafiz. Oke. Jangan ngomongin gue jadinya, jangan ngomongin Omnibus Law. Kita mau fokus dulu ke Nagorno-Karabakh. Oke, kita langsung masuk kali ya ke pembahasannya nih ya. Ya. Jadi Takutnya mikrofonnya dimatikan kalau kita bahas Omnibus Law kan. Waduh. Oke, kita masuk ke pembahasan langsung ya. Jadi kita hari ini bakal ngomongin soal konflik di Nagorno-Karabakh yang pada tahun awal dekade 1990-an ya. Setelah Uni Soviet runtuh, terus banyak wilayah yang pecah, berkonflik satu sama lain, situasi tidak stabil. Ada satu wilayah yang bukan diperebutkan bahkan. Awalnya dia itu menjadi breakaway state dengan nama Republic of Artsakh ya, atau Republik Nagorno-Karabakh di antara Armenia dan Azerbaijan. Situasinya adalah di Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, meskipun wilayah tersebut mayoritas dikuasai oleh etnis Armenia yang minoritas di Azerbaijan. Jadi dari tahun 1990-an itu sampai hari ini yang akhirnya konfliknya pecah, wilayah Nagorno-Karabakh itu dapat dukungan dari Armenia dan menjadi breakaway state yang sedang berusaha untuk memisahkan diri dari Azerbaijan. Meskipun sampai hari ini sepengetahuan gue
Nagorno-Karabakh masih diakui sebagai bagian dari Azerbaijan itu sendiri. Dan secara umum konflik beberapa hari ya, udah seminggu lebih lah, konfliknya udah memanas udah seminggu lebih, situasinya udah semakin meluas, perangnya tembak-tembakan ya, gue nggak bisa bilang kata-kata perang nih, soalnya kata-kata perang agak sensitif, tapi konfliknya sudah meluas ke berbagai kota di sekitar Nagorno-Karabakh dan sudah menewaskan banyak sekali, nggak cuma tentara, tapi juga civilians, dan tentunya kerugian-kerugian yang dialami di kota-kota tersebut, yang awalnya sebenarnya hanya berdekatan dengan wilayah Nagorno-Karabakh tersebut. Nah, itu fakta-fakta seputar situasi yang sekarang sedang terjadi di Nagorno-Karabakh dan yang akan kita bahas di episode kali ini. Gue langsung oper ke Mas Abid. Oke lah, kalau gue, mending Mas Agung dulu, kita dengarkan dulu. Boleh, Mas Agung. Dulu. Ya, nanti gue akan kembali aja. Apa yang Mas Agung sejauh ini pahami, Mas, soal konflik di Nagorno-Karabakh, Mas? Kita kan pengen tahu pikirannya penasihatnya Erdogan kayak apa gitu. Yoi. Ini teman-teman, sebenarnya kalau ketika bicara masalah konflik di Nagorno-Karabakh secara ini apa namanya, ini tuh konflik apa ya? Ini konflik sudah lama banget gitu loh. Bahkan kalau kemudian mau ditarik dalam lingkup sejarahnya sangat panjang sekali gitu loh. Mau ditarik dari apa zaman-zamannya Persia bisa, mau ditarik dari zamannya apa namanya ke akhir-akhir kekaisaran Rusia bisa gitu. Dan tapi secara umum saya pengen menyingkatnya adalah kita bicara dua hal di sini. Yang pertama, ini ada konflik masalah wilayah gitu ya. Ini masalah wilayah di mana ya Armenia mengklaim wilayah ini, wilayah Nagorno-Karabakh yang dianggap sebagai apa namanya wilayah wilayah mereka. Tapi Azerbaijan juga sama gitu mengklaim wilayah ini, dan memang berdasarkan aturan internasional, hukum internasional memang menegaskan bahwa wilayah ini wilayahnya Azerbaijan gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi ini ada permasalahan territorial dispute, dan memang yang kedua juga secara sederhana juga kita melihat ada masalah identitas gitu. Masalah identitas dalam artian di sini wilayah Nagorno-Karabakh ini dihuni oleh mayoritas orang-orang Armenians gitu ya. Yang memang secara sentimen nasionalisme mereka sangat menginginkan ya mereka berada di bawahnya Armenia secara kewarganegaraan. Namun yang terjadi selama ini kan mereka masih berada di bawahnya Azerbaijan seperti itu. Nah, konflik sudah berlangsung cukup panjang sampai kemudian pernah terjadi juga protokol Bishkek gitu ya tahun 94. Dan ya pecah kemudian konflik tahun 2016, dan salah satu yang cukup mengkhawatirkan juga yang terjadi baru-baru ini gitu ya, eskalasinya mulai dari tanggal berapa sekitar akhir-akhir September gitu ya, sampai sekarang seperti itu sih secara umum yang menjadi menarik juga kan karena memang dia menjadi bukan daya tarik ya, tapi semacam magnet bagi beragam pihak. Karena memang ketika bicara masalah Nagorno-Karabakh, bicara Armenia dan bicara Azerbaijan, ini adalah wilayah yang kalau dibilang dia berbatasan dengan Turki di wilayah barat, Iran di wilayah selatan, ada juga Rusia di wilayah utara, gitu. Dan mereka juga dekat dengan Danau Laut Kaspia, gitu ya, dan segala macamnya. Itu sih secara umum mungkin dari saya sebagai pengantar awal, Mas Hafiz. Iya, mantap. Mas Abid, ada tanggapan? Yoi, jadi dari awal konflik ini itu dimensi internasionalnya itu cukup kuat ya, karena di situ ada Uni Soviet dan kemudian sekarang menjadi Rusia yang selalu terlibat, dan menariknya Rusia tetap menjalin hubungan yang baik dengan kedua negara gitu, dengan Azerbaijan oke, dengan Armenia oke, walaupun dengan Armenia sedikit siding dengan Armenia karena di situ ada perjanjian pertahanan yang membuat ini hampir semacam aliansi sih, karena kerjasama pertahanannya sangat-sangat intensif. Dan itu membuat Rusia menjadi kekuatan yang selalu tidak bisa dipisahkan dari konflik Armenia dan Azerbaijan. Terus kemudian juga ada Turki. Nah, Turki ini menariknya juga punya banyak sekali kepentingan di situ karena satu dimensi energinya, politik energinya, di situ ada jalur minyak dari Azerbaijan yang berupaya untuk disalurkan ke Turki. Yang itu mungkin nanti Mas Agung bisa memberikan tambahan insight berapa persennya, tetapi seingat saya itu jumlahnya cukup substansial.
Dan kemudian juga bahwa jangan lupa juga bahwa Turki itu masih ada konflik dengan Armenia karena Armenia masih menuduh Turki dan menuntut Turki untuk meminta maaf dan mengakui bahwa ada genosida terhadap Armenia di akhir Ottoman Empire itu mau runtuh. Yang ini selalu menjadi topik kontroversi. Turki selalu berusaha membantah ini dan Turki juga merasa lebih memiliki kedekatan dengan Azerbaijan karena faktor tersebut gitu. Terus juga dimensi internasionalnya juga Iran itu selalu tidak terlepas dari isu ini juga karena mereka juga regional player di situ dan memiliki kedekatan dengan Azerbaijan juga. Namun juga tidak seintensif yang kita bayangkan. Kan orang biasanya membayangkan karena itu ada kedekatan kultural gitu karena kan Iran itu Islam Syiah, begitu juga dengan Azerbaijan, tetapi tentu mereka punya haluan yang berbeda. Tetapi kadang-kadang itu di overemphasize, jadi seakan-akan mereka punya kedekatan yang intim banget gitu. Padahal nggak sedekat itu juga gitu. Iran tuh sependek pengetahuan gue itu kedekatannya itu relatif lebih hati-hati sih, relatif juga gitu. Juga ada dimensi internasional lain adalah ketika tahun 1992 itu dibentuk OSCE Minsk Group itu sebuah platform yang digunakan untuk harapannya waktu itu digunakan untuk memecahkan solusi yang ada di Nagorno-Karabakh ini dengan melibatkan aktor-aktor internasional seperti Perancis, Rusia, Amerika, terus beberapa negara Eropa, ada Finlandia, Belanda, Swedia, termasuk dengan Turki, lalu ada Armenia dan Azerbaijan. Nah ini udah dibikin dari tahun 1992, tetapi sampai sekarang efeknya belum kelihatan drastis banget gitu. Bahkan terbukti dengan adanya konflik sekarang ini membuktikan bahwa ya ada kemacetan di Minsk Group ini gitu. Buat Mas Sofan gimana Mas? Ya, menurut gue ini kasus yang sangat menarik ya dan menunjukkan bahwa apa yang disisakan dari masa lalu itu kalau tidak benar-benar tuntas ya selalu menjadi bom waktu yang meledak di masa kini atau masa yang akan datang. Dan bahaya meledaknya bom ini kadang juga dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan di luar negara tersebut untuk banyak kepentingan gitu. Jadi ini menarik karena kasus Nagorno-Karabakh ini kan sebenarnya contoh bagaimana problem geopolitik itu muncul bertautan dengan perkembangan politik internasional. Jadi dulu wilayah Azerbaijan, Armenia ini kan wilayah pinggiran ya, tempat persaingan antara kerajaan Turki dan kerajaan Syiah Safawiyah gitu. Karena sama-sama di pinggiran, dia jadi kayak border, kayak kalau di cerita-cerita Jazirah Arab ya, kira-kira buffer antara Romawi sama Persia gitu kan. Jadi ada relatif independence dari orang-orang yang tinggal di situ. Nah, karena di situ merupakan tempat pertemuan dua kekuatan besar itu, tetapi dua kekuatan besar ini tidak memiliki kontrol yang penuh karena dia menjadi semacam wilayah buffer, maka komunitas yang macam-macam itu tumbuh. Kayak ini yang kemudian nanti jadi masalah di era yang modern kan. Di dataran-dataran tinggi di wilayah ini itu didominasi orang-orang Kristen Armenia. Nah, dataran rendahnya itu didominasi oleh Muslim Syiah yang tapi punya kedekatan kebangsaan dengan Turki misalnya. Nah, ini kemudian pada zaman dahulu tidak menjadi masalah yang serius gitu. Dia menjadi masalah yang lebih serius ketika kemudian administrasi negara yang lebih saklek, yang lebih kaku masuk pertama kali lewat Rusia. Lalu kemudian ketika terjadi revolusi Rusia pada tahun 1905, ini revolusi pertama, mulai muncul nasionalisme dari orang-orang di kawasan, tapi kemudian nasionalisme yang muncul, kita harus ingat akhir abad 19, awal abad 20 itu kan memang seluruh kawasan Kaukasus dan wilayah bekasnya Utsmani atau wilayah Utsmani dan bekas wilayahnya Rusia itu sedang bergolak semua ya, Armenia, Polandia, macam-macam ya, termasuk Azerbaijan ini
semuanya sedang ingin membebaskan diri. Tapi kemudian nanti di zaman Soviet dia akan dimasukkan ke dalam wilayah Soviet dan secara administratif itu kemudian dikontrol dengan ketat, termasuk bagaimana kemudian pada zaman Stalin ini orang-orang Armenia yang ada di dataran-dataran tinggi di Azerbaijan ini tetap dimasukkan ke dalam administrasi Azerbaijan. Nah, jadi ini kemudian nanti membuat problem yang masih terus berlanjut sampai sekarang, karena hal ini membuat perbedaan-perbedaan ini kemudian akan mengemuka kembali ketika Soviet mulai runtuh. Dulu pas zaman Soviet ya nggak bisa protes kan, dipaksa dimasukin. Tapi begitu Soviet menjelang keruntuhannya, orang sudah mulai membayangkan setelah Soviet ini mau seperti apa. Nah, kemudian mulai muncul orang-orang Azerbaijan sudah berdasarkan administrasi Soviet, maka wilayah ini adalah wilayah Azerbaijan, termasuk wilayah dataran tingginya yang merupakan enclave orang-orang Armenia, yaitu Nagorno-Karabakh. Nah, tapi sebaliknya orang-orang Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh itu mereka memilih untuk merdeka atau bergabung dengan Armenia. Nah, ini yang kemudian membuat konflik yang masih terus terjadi hingga sekarang ya. Jadi tanggal 22 Februari 1988 pemerintah setempat di Nagorno-Karabakh itu membuat referendum yang mendeklarasikan kemerdekaan sebagai langkah untuk melakukan penyatuan dengan Armenia. Nah, tapi respon dari Azerbaijan ya kayak Azerbaijan harga mati gitu ya. Jadi keras juga, ada kerusuhan terjadi di beberapa kota Azerbaijan terhadap orang-orang Armenia yang kemudian dianggap mengkhianati Azerbaijan. Tapi di sisi lain nanti Armenia juga membalas, karena ini kemudian jadi siklus kekerasan ya. Nagorno-Karabakh melakukan referendum ingin merdeka, Azerbaijan merespon dengan tadi Azerbaijan harga mati, ada kerusuhan terhadap orang-orang Armenia di kota-kota Azerbaijan. Armenia kemudian juga merespon dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang Azerbaijan. Salah satu yang terkenal ini kalau sering main ke kedutaan besar Azerbaijan itu pasti dikasih buku. Ada buku kecil, gue dikasih juga nih. Mereka sampai bagi-bagi ke musola-musola masjid kampus loh. Respect. Genosida Khojali. Khojali Genocide. Pernah baca nggak, Gung? Itu FSI salam FSI gitu aja pada dikasih tuh. Menarik sekali, maksudnya mereka gerilya ke masjid-masjid kampus, nggak tahu kenapa pilihannya masjid kampus ya. Mungkin bayangannya solidaritas Islam gitu atau apa gitu. Ada bukunya, mereka bagi-bagi buku gitu. Genosida Khojali ini. Itu kasihan Armenia ya Mas ya, nggak bisa melakukan hal yang sama ya. Nggak tahu. BTW Mas Agung ada yang mau nambahin atau Mas Sofwan masih mau lanjut? Oh saya, iya tadi Mas Sofwan pas banget deh, pas tadi nyebut terakhir itu Khojali, dan poin itu memang yang pengen saya singgung tadi ya. Kalau tadi Abid itu bilang bahwa Turki ini yang Armenia ini kan menganggap bahwa Turki ini kan menolak adanya genosida tahun 1915 itu kan ya, gitu kan. Tapi satu hal juga yang membuat Turki juga punya sensitivitas terhadap Armenia itu juga karena masalah tadi yang Mas Sofwan sebut tadi, masalah Khojali tadi seperti itu, di mana pasukan Armenia itu waktu itu pasukan Armenia yang ada di wilayah Karabakh itu yang berusaha untuk mengambil wilayah Khojali dan melakukan pembantaian di sana. Dan di Turki itu sendiri kan memang kan dia punya sensitivitas pan-Turki gitu ya, sesama negara-negara yang berasal dari Asia Tengah gitu kan. Orang punya punya akar yang sama sebagai orang Turki,
Dan itu yang sensitivitas ini yang kemudian akhirnya juga dimiliki oleh orang Turki ketika bicara masalah Azerbaijan sebagai bangsa yang dianggap punya satu rumpun gitu ya. Nah, di sini juga yang akhirnya tapi mereka satu rumpun akrab ya. Kalau kita akrab, kan satu rumpun malah ribut terus. Waduh. Jadi menurut saya itu satu hal yang menarik sih gitu loh. Sebelum kalau kita bicara waktu kita bicara foreign policy Turki itu, salah satu pendekatan awal itu soft power itu cukup kuat ke wilayah Asia Tengah itu dengan pendekatan soft power ini ya, budaya itu yang cukup kuat gitu. Dan itu sangat memainkan emosi juga gitu. Pan-Turkik betul seperti itu. Walaupun di samping itu, selain masalah itu juga kan sebenarnya intensi Turki apa yang tadi disampaikan Abid, ada masalah energi. Nah, dalam hal ini saya pengen nambahin aja sedikit gitu kan. Karena kan kita tahu tuh sebenarnya ada jalur ya Mas ya. Ada sebenarnya jalur pipa minyak itu yang pusatnya di wilayah Kaspia gitu loh. Kalau Turki itu punya program itu namanya TANAP ya. TANAP itu panjangannya Trans Anatolia Natural Gas Pipeline gitu. Nah, itu jalurnya itu dari wilayah Danau Laut Kaspia, walaupun memang nggak masuk ke wilayah Nagorno-Karabakh, tapi dia melintasi satu wilayah yang kalau teman-teman ikutin isunya, ada satu daerah yang disebut Ganja, yang lagi rame nih. Kata Ganja tuh yang kena rudal terus dari Armenia. Nah, wilayah Ganja itu salah satu wilayah yang memang dilalui oleh jalur pipa gasnya, jalur Baku, Tbilisi sampai dengan nanti masuknya ke Ceyhan Turki itu kan. Nah, itu juga akhirnya dia juga ya, Tbilisi. Betul. Jadi kalau lihat petanya itu menarik. Jadi peta TANAP itu melintasi utara. Kalau secara logika sih enaknya dari Laut Kaspia masuk ke Azerbaijan, dari Azerbaijan langsung tembus ke Armenia, dari Armenia langsung masuk ke Turki. Itu lebih enak tuh Mas sebenarnya secara logika ya. Tapi karena ada Armenia itu ya. Ada Armenia, jadi dia muter dulu ke Georgia ke atas, baru masuk ke Turki. Nah, itu menarik tuh di situ. Iya, karena memang Armenia sama Turki ini hubungannya agak rumit ya. Betul, terutama ketika pasca dismantling atau masa-masa keruntuhan dari Utsmani itu ya kan. Ada pembantaian juga terhadap orang-orang Armenia oleh orang-orang Turki ya. Yang kemudian menjadi masalah yang masih diangkat-angkat terus. Makanya kemudian si Azerbaijan balas juga dengan ngangkat-ngangkat Khojali gitu. Disama-samain jadi genosida gitu. Iya, ini tuh menurut gua menarik sih bagaimana masing-masing negara itu ya, ada Azerbaijan, Armenia maupun Turki itu berusaha saling klaim soal genosida gitu, memori kelam soal masa lalu yang digunakan untuk menjustifikasi kalau lawan politiknya itu bersalah dan harus meminta maaf sehingga mendapatkan delegitimasi lah atas sikap politiknya yang sekarang. Nah, sebenarnya itu bagaimana sih kita harusnya meletakkan politik memori itu tadi, Mas Sofan dan Mas Agung? Ya, tapi menurut gue yang penting adalah memori itu memang penting, sejarah itu penting, tetapi bagaimana sejarah dan memori itu digunakan itu pasti didorong oleh kepentingan hari ini, gitu ya. Jadi penting untuk memahami kepentingan hari ini apa sih. Dan menurut gue ini yang kemudian membuat problem Armenia dan Azerbaijan ini agak kompleks ya, karena negara dia adalah negara yang secara geopolitik memang strategis tadi karena dilewati jalur energi tadi. Dia juga strategis karena ya dia menjadi kawasan buffer antara kekuatan-kekuatan besar yang berkepentingan dengan kawasan itu ya, Turki, Rusia. Sehingga negara-negara ini ya dari zaman Tsar versus Utsmani ya sampai zaman Turki versus Rusia ya, ini jadi kawasan yang menjadi tempat main caturnya kekuatan-kekuatan eksternal ini juga gitu. Apalagi kalau kita lihat baik Baku ya, Azerbaijan maupun Armenia itu sebenarnya hubungan dengan Rusia misalnya sama-sama baik gitu. Jadi kalau dibilang Rusia mendukung sepenuhnya Armenia, enggak juga gitu ya. Walaupun mereka misalnya memang secara kebudayaan lebih dekat ke
Armenia gitu. Dan dulu pas abad 19, abad 20 awal banyak kerja dengan orang-orang Armenia. Tapi kita juga melihat bagaimana si Baku ini, Azerbaijan ini juga misalnya beli-beli senjata dari Rusia juga. Jadi Rusia ini jual senjata kemana-mana, dan dua belah pihak ini sama-sama mati karena senjatanya juga gitu. Turki juga begitu. Kalau nggak salah malah ada video-video yang ditayangkan di Turki ya soal bagaimana Bayraktar, senjata barunya Turki itu ditunjukkan kegunaannya gitu di sana nih, kita udah bisa bikin yang canggih nih, contohnya nih, lihat nih. Dibikin marketing malah Mas ya. Jadi Rusia sama Turki itu kemudian menjadikan ini sebagai arena tidak hanya perebutan pengaruh juga, tetapi juga satu tadi jualan senjata, dua juga konsolidasi domestik. Kita lihat gimana Erdogan ini yang kondisi ekonomi lagi nggak terlalu kondusif gitu ya, tiba-tiba bisa menyatukan seluruh faksi di parlemen. Ini bahkan oposisi yang biasanya apapun yang Erdogan lakukan dibantah aja, sekarang ikut nih. Jadi ini dia mengkonsolidasikan semangat keturkian itu, dan ya mencoba menggunakannya untuk mengkonsolidasikan kekuatan domestik. Di Rusia juga Rusia juga berkepentingan untuk memastikan Armenia ini kan tahun 2018 ini habis ada perubahan politik ya. Velvet Revolution. Velvet itu apa sih? Velvet. Revolusi Beludru. Yang kemudian membuat hubungan dengan Rusia itu kan tidak pasti. Ini seberapa bersahabat, seberapa tunduk, seberapa ngikut sama Rusia gitu ya. Dan dengan kasus ini, si Rusia kemudian memastikan bahwa Armenia dan juga Azerbaijan ini menjadi negara yang masih, kalau mau melakukan sesuatu ya mau tidak mau harus meminta dukungan Rusia ya, terutama rezimnya juga. Nah jadi ini sedikit banyak ya oleh negara-negara besar di sekelilingnya ini menjadi arena untuk memastikan kepentingan mereka juga, baik domestik maupun kepentingan internasionalnya itu terjaga. Nah tapi kenapa Armenia dan Azerbaijan mau ya, karena mereka juga punya kepentingan domestiknya sendiri kan. Bagaimana kemudian masing-masing pemimpin negara itu di Armenia maupun di Azerbaijan ya sedang membutuhkan sarana untuk memobilisasi dukungan politik. Di Azerbaijan ada Presiden Ilham Aliyev ya, yang kondisi ekonominya sedang memburuk, sedang mulai banyak ketidakpuasan. Nah ini kemudian menggunakan sentimen anti Armenia ini sebagai sarana untuk untuk mendorong dukungan kepadanya. Armenia sebenarnya nggak terlalu banyak ingin melakukan perubahan karena memang situasinya sebenarnya menguntungkan Armenia. Jadi konflik yang terjadi di awal 2000-an ya sampai kemudian status quo yang terakhir itu posisinya Nagorno-Karabakh ya secara de facto itu di bawah kontrol Armenia, walaupun secara de jure, secara hukum secara pengakuan internasional itu di bawah Azerbaijan. Jadi ini Azerbaijan itu mendapat pengakuan, tapi Armenia secara de facto di situ. Ini kan membuat Azerbaijan agak gatel juga gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi konteks gitu ya, menjadi alasan yang digunakan oleh berbagai pihak tadi untuk kemudian
melakukan perang ya. Kondisi ekonomi memburuk, butuh sesuatu ya untuk mendorong sentimen dan solidaritas nasional. Nah itu maka jadilah konflik ini. Ya kita lihat di media sosial kan perang ini mungkin fungsinya bukan cuma perang ya, Rif. Jadi bukan cuma di Nagorno-Karabakh ya, tapi lebih ke bagaimana dia menjadi sarana untuk mengkonsolidasikan dukungan politik nasional. Kalau kita lihat di media sosial kan, baik Azerbaijan maupun Armenia, mereka bawa video macam-macam gitu, sampai bikin band kan, sampai bikin video klip tentara di depan senjata-senjatanya gitu. Ada yang pakai foto bawa kitab suci, bawa tembakan sama bawa cakar ayam gitu. Jadi ini memang kemudian menjadi momentum mendorong semangat kebangsaan tadi. Ya, jadi perangnya itu ada di Nagorno-Karabakh, tetapi yang menjadi signifikan itu di Baku dan di Yerevan ya Mas? Ternyata. Oh ya, Baku, Yerevan, Ankara dan Moskow. Ya, mungkin nambahin sedikit. Tadi kan ngomongin tentang Velvet Revolution dari tahun 2018 itu yang membuat Armenia lebih condong ke Uni Eropa belakangan ini, walaupun tetap berusaha untuk menyeimbangkan keterlibatannya dengan Rusia juga, tetapi ada kecenderungan belakangan ini Armenia itu berusaha mendekat dengan Uni Eropa. Nah, dalam konflik ini sayangnya Uni Eropa itu juga rada kesusahan untuk melakukan kebijakan luar negeri yang tepat untuk kasus ini, karena Uni Eropa punya keterbatasan keterbatasan presence di sana. Itu menjadi playground-nya dari Rusia, Iran, dan Turki, yang notabene ini membuat Uni Eropa nggak tahu harus ke siapa dalam melakukan pendekatan. Akhirnya yang bisa dilakukan itu ya menyampaikan keprihatinan, mendorong mediasi yang sifatnya sangat-sangat diplomatis alih-alih keterlibatan secara langsung. Yang menurut gue ini menarik, apalagi Amerika Serikat juga kesusahan juga untuk masuk ke wilayah itu, karena di situ yang terlibat adalah aktor-aktor yang menurut Amerika Serikat itu regional strategic kompetitor lah, Iran, Turki, dan Rusia. Jadi ya rada-rada susah untuk bermanuver juga, baik untuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Oh iya, Iran belum kebahas tadi tuh, belum sempat terlalu kebahas ya. Padahal Iran secara keagamaan sebenarnya, secara kebudayaan sebenarnya lebih dekat ke Azerbaijan. Azerbaijan ini unik ya, dia dulu wilayah, karena memang dia wilayah pengaruhnya Safawi ya, dia jadi Syiah gitu, kebanyakan. Tetapi kayaknya terlalu lama di bawah Rusia dan terlalu lama di bawah Soviet ya, jadi orientasi politiknya memang kayaknya sudah terputus sama Iran. Hafiz, ada yang mau ditambahin sebelum berganti segmen? Gua nggak ada sejujurnya. Ini informasi baru semua, cuy. Cuman kalau yang gue khawatirkan paling ya, komen gue soal situasi di Nagorno-Karabakh adalah bahwa dan apa yang udah dibuktikan juga dari diskusi hari ini, bahwa nggak cuman Armenia, Azerbaijan gitu kan. Banyak banget juga di luar itu yang bermain, dan ini bisa kalau terus-terus panas bisa bisa unreversible gitu, bisa nggak balikin dan malah jadi konflik besar yang luas, at least di kawasan itu jadi banyak banget pemainnya di luar Armenia, Azerbaijan. Dan kalau misalnya itu terjadi, permasalahan yang pengen gue garis bawahi ya pasti ada itu gelombang pengungsi baru, dan itu tentunya gue nggak pengen itu terjadi sih. Kesian juga berapa juta kan yang pasti harus yang harus terdisplace gara-gara situasi perang di wilayah itu. Dan ya mudah-mudahan nggak meluas sih. Kalau komentar gue itu aja. Udah kali ya, segmen 1 udah kita tutup di sini kali ya, udah mantap juga bahasannya. Kita langsung masuk ke segmen kedua ya. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua.
Kita belum ngomongin tentang segmen kedua, Bis. Gue mau nanya, lo kan sebagai pilar demokrasi Rawamangun nih, gue mau bertanya, Armenia sama Azerbaijan ini kan sama-sama demokrasi nih, Ya. tapi mereka tetap berperang, Bis. Lo Ya. sebagai penganut teori demokratik, Bis, gimana lihat ini? Gini, kalau gue bilangnya demokrasi soalnya masih terbatas, cuy. Ya. Jadi belum pulih. Tipikal sekali ya, Mas Afan ya. Apa? Tipikal sekali argumentasi Anda. Tapi memang bener kan? Tapi memang bener, kalau misalnya dia demokratik, pasti dia tidak akan membiarkan ada breakaway state tanpa adanya referendum. Iya nggak? Harus ngasih kesempatan untuk warganya at least have a say. Apakah dia harus keluar atau dia lebih baik tetap bersama Azerbaijan, jangan dipaksa. Kalau kayak gitu namanya nggak demokratik. Yo. Ngeles mulu lo Kang Bajai. Oke, jangan fokus ke pertanyaan itu lagi. Sekarang kita ngomong ke segmen kedua. Ini soal Indonesia yang kita bisa bilang bahwa presence-nya di wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah Nagorno-Karabakh, wilayah Kaukasus, dan mungkin selain Turki di wilayah tersebut gitu ya, sangat terbatas presence-nya, terutama perihal upaya bukan mendamaikan sih, tapi at least membuka inisiasi dialog perdamaian di kawasan tersebut. Gimana Mas Abid? Gue mulai dari Mas Abid nih, yang menginisiasi topik ini. Gimana Mas? Ya kan secara normatif kita kan punya kewajiban konstitusional untuk menjaga perdamaian dunia, itu sudah tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Tetapi di satu sisi kita juga punya dilema kalau mencoba untuk melakukan peacemaker overstretch ya gitulah bahasa kasarnya, dengan cara untuk terlibat di wilayah-wilayah yang kehadiran kita sangat minim. Imperial overstretch. Iya, itu ya, saya ngambil dari situ Mas. Nah, apalagi di wilayah tersebut itu banyak sekali negara-negara sahabat kita yang terlibat ya. Rusia dari lama tentu menjadi salah satu mitra paling utama Indonesia. Turki menjadi sobat Bapak Jokowi belakangan ini, ya, sering bikin vlog bareng dengan Bapak Erdogan. Lalu dengan Iran, dengan Iran kita sebenarnya hubungannya sangat dekat ya, tetapi nggak tahu belakangan ini kok kedekatan itu menjadi kurang terlihat. Ya. Saya tidak tahu kenapa. Terus kemudian juga dengan Armenia. Nah, Armenia itu menariknya baru belakangan ini, tahu nggak, satu waktu awal-awal gue kuliah S1, sekitar tahun 2014 atau 2013 itu mereka baru bikin kedutaan besar Armenia di Jakarta. Yang itu sempat bikin sebel Turki, FYI. Dan dengan Azerbaijan hubungan kita juga baik gitu, karena sesama negara demokratis, sesama negara demokrasi, sesama negara Muslim, dan kalau nggak salah dulu itu sempat ada pusat sama negara demokrasi. Nah, demokrasi kan ada spektrumnya, Bos. Nah, itu nggak mengakui Anda. Sesamanya gue setuju sih. Haidar Aliyev kan meninggal terus digantikan sama anaknya yang sekarang ini kan. Jadi anaknya juga, jadi anak dari penguasa sebelumnya gitu. Oke. Bisa anak bisa mantu, Mas. Iya. Nah, gitu lah. Kan tadi soalnya Abid yang ngomong sesama gitu. Jadi gue coba mencari kesamaannya sih. Yoi. Gue mencari kesamaan di segala spektrum politik. Nah, Azerbaijan itu kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu punya semacam Azerbaijan Corner gitu di perpustakaan UI di lantai 3. Iya, itu. Itu juga. Iya, itu pas bagi Khojali itu pas ada itu kayaknya. Oh, jadi Mas Sofan ini udah mendapat itu ya, sentuhan exposure dari soft power-nya Azerbaijan juga ya? Iya, tapi kayaknya belum pernah ditraktir sih. Dibagiin sebarannya itu. Dan di situ juga banyak, di Azerbaijan, FYI juga banyak ada sejumlah anak Indonesia yang lagi kuliah di sana gitu, terutama kuliah di bidang energi dan hubungan internasional. Juga ada beberapa Azerbaijan itu yang kalau dulu main bola ada itu nggak sih? Ada yang nyponsori klub bola Inggris bukan sih ya? Bukan, Atletico Madrid. Atletico Madrid. Iya. Ya, Diego Simeone itu makanya berapi-api kan kalau bermain gitu. Oke, itu jok sampah by the way. Oke. Nah, poin gue adalah kalau keterlibatan kita di wilayah-wilayah yang rada tricky itu, gue somehow
untuk sekarang, untuk dalam konteks sekarang rada kesusahan untuk memosisikan Indonesia bagaimana sebaiknya, selain tentu secara diplomatis meminta semua pihak menahan diri gitu. Walaupun ada juga ruang-ruang diplomatis yang bisa kita mainkan gitu. Misalkan Presiden Jokowi atau Menlu kita berusaha untuk menghubungi counterpartnya di semua wilayah di situ sih. Menurut gua harus ngajak ngobrol Armenia, Azerbaijan, Turki, Rusia, dan Iran gitu. Karena bagaimanapun juga mereka semua negara sahabat kita, dan kalau ada apa-apa di situ pasti menjadi concern kita bersama walaupun kita posisinya jauh gitu. Agak susah sih kalau menurut gua untuk sekarang ya. Kalau menurut Mas Agung gimana, Mas? Iya, kalau menurut saya pengen sebenarnya berangkat ya dari, saya kadang-kadang masih ini masih terbawa pada romansa masa lalu gitu loh. Maksudnya saya masih melihat ini Indonesia itu sebagai satu punya potensi yang begitu besar gitu loh. Saya pengen ngangkatnya sebenarnya dari cerita lama sih. Saya pernah dapat cerita ini waktu kuliah dulu, waktu S1 itu. Cerita dari ini, mungkin Abid nggak ketemu ya sama Hafiz ya, ceritain dari Mbak Inung, almarhum Ibu Nurani Chandrawati gitu kan. Nah, Mbak Inung ini pernah cerita di kelas, saya ingat banget itu di kelas Asia Tengah, di Dinamika Kawasan Asia Tengah. Sewaktu beliau ini diundang, memang konteksnya adalah beliau diundang ke wilayah negara pecahan Yugoslavia mengikuti satu workshop gitu kan. Ketika itu dia datang ke sana, kemudian diadakan suatu workshop tentang multikulturalisme atau apa gitu. Nah, singkat cerita, orang-orang dari negara-negara pecahan Yugoslavia ini datanglah cerita ke Mbak Inung gitu loh. Mereka bilang gini, kita kagum loh dengan orang Indonesia gitu. Maksudnya Indonesia itu terdiri dari ratusan suku gitu loh. Tapi Anda bisa loh punya suku macam-macam, punya etnis macam-macam, tapi Anda bisa menyatu gitu, jadi satu Indonesia. Mengontrol itu tuh sulit sekali gitu loh. Nah, kita aja di sini Yugoslavia mudah sekali terpecah gitu. Dan dalam konteks hari ini juga kita melihat Azerbaijan yang mereka juga pecahan dari Soviet dan segala macam, yang juga distimulus oleh konflik masalah identitas, etnis. Itu saya berpikir-pikir sendiri bahwa ya sebenarnya kita punya potensi itu loh. Maksudnya dengan kemudian hari ini Pak Jokowi sudah berani keluar dari untuk berbicara di Majelis Umum PBB untuk pertama kalinya dalam sejarah gitu loh. Ya. Sebelumnya kenapa, Mas? Virtual. Emang sebelumnya kenapa tuh? Sebelumnya ada Pak JK gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin itu masalah ini aja, itu masalah distribusi peran mungkin ya, gitu ya. Pak Jokowi kan memang memfokuskan kepada Ya bagi peran lah, ada yang menemui demonstran, ada yang ngelihat bebek kan. Wah. Kacau. Lanjut Mas Agung, lanjut. Nah, ya mungkin di aspek ya kita perlu ya, penting ya ya bolehlah kita berekspek seperti itu gitu. Memainkan jauh peranan sebagai mediator mungkin ya terlalu jauh juga seperti itu. Saya nggak terlalu ekspres, tapi setidaknya kita punya lebih dari sekedar memberikan statement, apalagi yang mungkin yang sifatnya lebih umum, memanfaatkan peran-peran kita di dalam konteks multilateral. Itu saya pikir ruang-ruang yang sebenarnya ya tetap bisa diusahakan dari pihak Indonesia itu sendiri. Terlebih juga tadi ya disampaikan, benar kata Abid, di sana juga banyak teman-teman kita juga negara-negara sahabat yang juga terlibat seperti itu dalam kasus itu, dalam isu Azerbaijan Armenia ini. Itu sih dari saya. Menurut Mas Sofan gimana, Mas, sebagai Indonesia? Sorry nih. Iya, kalau menurut gue sih ini ya betul, politik luar negeri kan dipandu tidak hanya oleh hitungan untung rugi ya. Betul bahwa ada kapabilitas material yang harus diperhitungkan ketika melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai tadi ada yang dibilang oleh Abid peacemaking overstretch gitu ya. Jadi mengeluarkan sesuatu untuk mencoba menciptakan perdamaian, tapi
perdamaiannya nggak terwujud, tapi malah kita mengeluarkan biaya yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan ada keharusan normatif, ada cita-cita normatif yang itu digariskan di dalam konstitusi Indonesia ya. Ya sehingga kebijakan luar negeri kita memang harus diarahkan untuk penciptaan tadi perdamaian abadi tadi. Nah, tapi seberapa jauh kita membantu mewujudkan perdamaian abadi di dalam berbagai konteks, ini yang kemudian harus didamaikan dengan kapasitas material yang kita miliki. Nah, dalam hal ini, tapi menurut gue, dua hal ini tidak selalu harus dipertentangkan. Justru, barangkali menjadi menarik, karena sekarang kan kita juga sebenarnya sedang mencari cara untuk membangun hubungan-hubungan alternatif ya, terutama diplomasi ekonomi yang alternatif gitu ke berbagai negara yang bukan mitra tradisional. Jadi sebenarnya justru di tempat-tempat yang kita sekarang belum punya kepentingan langsung, itu justru barangkali peluang-peluang ada banyak dan baru di situ. Dan kalau kita bisa menemukan titik temu antara membuka peluang-peluang baru tadi dengan keikutsertaan, misalnya menciptakan stabilitas, ini kan sebenarnya bisa sekaligus dapat sekali pancing dua tiga ikan terpancing lah gitu kira-kira gitu. Jadi menurut gue tadi kapasitas material diperhatikan, tapi kita ada keharusan normatif untuk ya setidaknya mendorong atau mengupayakan perdamaian ya paling minimal ya dengan memberikan pernyataan dan dukungan di forum-forum multilateral. Tapi kemudian yang ketiga, kita juga barangkali bisa malah mencari peluang-peluang baru kerjasama di kawasan-kawasan itu, dan sambil melakukan itu ya barangkali kita malah bisa sedikit banyak mempengaruhi hubungan di antara negara-negara itu. Tapi tentu ini masih jauh gitu ya. Tapi ada banyak peluang dan ada banyak kreativitas yang kita bisa buka. Nah, sebetulnya juga Mas, kalau kita mau berkaca pada kasus region yang lain, misalkan Central African Republic, di mana di situ ada pasukan perdamaian Indonesia, artinya kita sebenarnya bisa untuk terlibat di wilayah-wilayah yang kita nggak punya material capabilities langsung atau keterlibatan geopolitik langsung, selama ada channelnya. Kan kalau di Afrika Tengah dan di wilayah-wilayah Sub-Sahara atau di Sahel itu PBB ya, karena ada PBB, ada ruang multilateralnya, kita bisa nyantol ke sana dan menjadi bagian dari pasukan perdamaian dunia, yang kemudian itu juga membuat presence kita ada di sana. Dan FYI, pasukan perdamaian kita itu salah satu yang paling gokil di dunia gitu, karena selalu punya community engagement yang sangat-sangat baik dan rata-rata dicintai oleh masyarakat setempat gitu, baik di Lebanon, di Afrika. Gue beberapa waktu yang lalu tuh ngobrol dengan salah satu tentara Indonesia yang pernah bertugas di pasukan perdamaian di Afrika ya, dan ini bukan AHY ya. Kalau AHY kan di Lebanon, kalau ini bukan. Nah, kalau ini Bapak ini bercerita kalau orang Indonesia, terutama pasukan perdamaian Indonesia di wilayah-wilayah konflik itu disukai karena kita nggak pernah punya pretensi untuk menjadi untuk semena-mena dengan warga sekitar atau punya pretensi bahwa akan mengeksploitasi ekonomi. Itu nggak pernah. Dan selalu punya orang Indonesia kan pada dasarnya kan kalau kita mau jujur, orang-orangnya kan baik-baik kan, mau ngobrol sama warganya, mau ngebantu gitu, mau ngelakuin hal-hal yang di luar job desk-nya. Nah, mungkin Mas Sofan itu memahami itu, melakukan hal di luar job desk-nya, Mas. Nah, itu selalu dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia dimanapun mereka berada, yang itu menjadi modal yang sangat baik. Jadi kalau misalkan mau terlibat perdamaian, jangan lupa juga bahwa platform multilateral harus menjadi salah satu basis, sehingga kita punya kita punya jaminan bahwa kita menjadi solusi, bukan menjadi masalah di tempat yang ingin kita berikan solusi. Tapi syarat masuknya kan ada keberadaan pasukan penjaga perdamaian dari institusi multilateral yang legitimate kan ya, PBB gitu kan. Sementara masuknya pasukan penjaga perdamaian kan ditentukan oleh kehendak juga dari pihak-pihak yang bertikai kan. Dan kalau kita lihat sih sejauh ini rasanya belum ada ke arah sana ya di Nagorno-Karabakh, di Armenia dan Azerbaijan. Dan ya tapi mungkin Indonesia bisa siap-siap aja gitu.
Tapi mungkin kemungkinannya sih nggak terlalu besar untuk itu. Ya tadi, ya kita siap dengan apapun yang kita miliki ya, sambil pada saat yang bersamaan tadi membuka mata untuk kemungkinan kreatif ya, baik di aspek hubungan ekonomi maupun aspek peran penciptaan perdamaian tadi. Mas Agung, modal kita itu kalau kita mau terlibat di sana itu apa sih, Mas? Selain kedekatan kultural itu apa lagi yang bisa kita olah? Ya bahwa kita nggak punya kepentingan apa-apa itu malah enak kan gitu. Tapi di sananya malah ini lagi nggak nanggapi. Lah iya, ya kalau diminta aja. Ya itu kan kalau jadi mediator ya harus diterima dua belah pihak kan, gitu kan. Iya, dan kayaknya kan konflik ini kan rasanya tidak untuk diselesaikan secara tuntas karena ada kepentingan instrumentalnya bagi berbagai kelompok di masing-masing negara ini. Jadi kalau prediksi kita sih ya akan selesai sebagai status quo. Ya yang penting pesan-pesannya sudah sampai gitu. Cuma memang juga kan pertanyaannya kan Mas, ini kan konflik sudah lama ya, sejauh mana Indonesia sudah menggunakan forum itu ya, multilateral itu untuk mendorong penyelesaian konfliknya seperti itu loh. Nah, ya mungkin Indonesia mumpung lagi berada di Dewan Keamanan ya, harusnya bisa menginisiasi ya, karena teman-temannya semua bikin forum ngobrol-ngobrol gitu. Kadang-kadang yang belum dicoba di PBB itu kreativitas Asia Tenggara gitu. PBB itu terlalu kaku gitu ya, terlalu formalistik. Beda sama kalau ASEAN itu mau bikin keputusan makan dulu di warung mie gitu ya, warung apa gitu. Katanya deklarasi ASEAN itu disepakatinya bukan di ruang meeting ya, tapi di warung di dekat ruang meetingnya di Bangkok itu. Jadi makan-makannya dulu, ngobrol-ngobrol. Nah itu keputusannya bagus karena orang-orang kita itu pintar kalau lagi makan, kalau lagi rapat nggak terlalu pintar. Kalau rapat jadi kacau, kalau makan jadi pintar rasanya. Iya, katanya gitu, kalau orang lagi tegang itu potensi otaknya cuma sekian persen gitu ya. Tapi kalau lagi santai potensi otaknya optimal. Nah jangan-jangan PBB itu nggak optimal karena orangnya tegang terus gitu, datang marah-marah. Ya. Pidato masing-masing negara isinya marah-marah semua gitu. Ini orang kurang chill gitu, kurang santai gitu. Kenapa enggak Trump, Xi Jinping makan bareng gitu, mereka enggak mereka kurang manusiawi sih hubungannya di PBB itu kan. Betul. Apalagi kalau kita kembali ke konteks Azerbaijan Armenia itu, mumpung Amerika Serikat dan Uni Eropa itu rada kesusahan masuk ke wilayah itu, menurut gue Indonesia yang relatif nggak ada kepentingan apa-apa bisa masuk secara smooth dan subtil gitu sih. Yang nggak Miss? Ya boleh lah. Ya misalnya bikin prasmanan perdamaian gitu kan. Waduh. Nasi kapau gitu ya. Diplomasi nasi kapau gitu. Aduh, ya ampun. Kan? Boleh. Oke, ini karena udah jelang udah mau sejam juga podcastnya, kita tutup aja kali ya. Mungkin dari Mas Agung, Mas Sofan boleh. Ya, soalnya sudah mulai ngomongin prasmanan, udah mulai lapar juga nih. Ya, betul itu tanda alam. Jadi kalau menurut Mas Agung, konklusi dari diskusi kita mengenai Nagorno-Karabakh itu seperti apa, Mas? Ya, kalau menurut saya ini ya, yang pertama bahwa memang kita nggak bisa memungkiri bahwa konflik Nagorno-Karabakh ini ya selama tidak adanya usaha dari kedua belah pihak ya untuk meredakan tensi konflik, ya dia juga tidak akan selesai seperti itu, bahkan sampai kepada penyelesaian terhadap akar permasalahannya itu sendiri seperti itu. Karena kan ini permasalahannya juga cukup pelik seperti itu. Bahkan juga kan kita bisa melihat bahwa kalau kemudian memang
statusnya Nagorno-Karabakh ini berada di bawah, secara hukum internasional ya, berada di bawahnya Azerbaijan, berarti kan sebenarnya juga ada permasalahan governance di pihak pemerintahan Ilham Aliyev ya, bagaimana mereka memberikan perhatian lebih terhadap etnis yang berbeda seperti itu. Nah, karena memang kan ya kita nggak bisa mungkirin lah, kita nggak bisa memaksakan juga satu wilayah itu memiliki cuma menjadi sebuah wilayah bagi satu etnis tertentu seperti itu. Nah, hidup dalam keberagaman multikultural itu menjadi satu tantangan yang penting seperti itu. Nah, yang kedua, kalau dari saya pengen sebenarnya teringat saya semenjak dari Turki saya suka dengar lagu-lagu Sufi sekarang gitu. Wah, jadi Sufi tasawuf saat itu adalah Sami Yusuf, mungkin kalau teman-teman tahu ya, Sami Yusus. Nah, saat emang dia cerita satu lagunya itu Forgive but not to forget gitu kan. Kasus Khojali, kasus apalagi tadi pembantaian Armenia segala macam. Itu kan sesuatu hal yang itu nggak bisa kemudian dihapus dari memori sejarah, itu nggak bisa dihapus gitu loh. Termasuk mungkin dalam konteks yang lain ada Srebrenica segala macam, itu konteks yang nggak bisa dihapus sama sekali. Pasti akan senantiasa ada seperti itu. Tapi kan menarik kata-kata forgive but not to forget. Nah, di sini yang kemudian not to forget dalam artian ya tidak ini menjadikan hal tersebut tidak menjadi sebuah buat pelajaran. Tapi kan kita pengen ada sebuah intensi untuk memasuki dalam tatanan yang sifatnya ideal ya. Kita pengen peace yang memang benar-benar everlasting peace seperti itu. Walaupun mungkin pandangan yang realis ya nggak ada tuh namanya perdamaian abadi seperti itu. Tapi ini menjadi satu hal yang sebenarnya penting seperti itu. Karena memang ya ini akan konflik model seperti ini bukan terjadi hanya di Nagorno-Karabakh, tapi di banyak belahan dunia lain, termasuk mungkin dalam konteks kita di Indonesia juga ketemu seperti hal-hal seperti ini. Nah, itu sih mungkin ya dari saya 2 poin itu. Terima kasih. Oke, Mas Sofan? Ya, Nagorno-Karabakh ini kan sebenarnya konflik yang hadir dari 3 kutukan ya. Kutukan masa lalu gitu ya. Tadi memori kolektif tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Bagaimana kemudian ada peristiwa-peristiwa yang secara kolektif masih diingat gitu ya. Yang kemudian masih memicu konflik sampai sekarang. Distribusi etnis yang sangat berkaitan dengan sejarahnya dan seterusnya. Tapi kemudian ada kutukan geografis ya, di mana posisi dia yang berada di antara kekuatan-kekuatan tradisional yang besar di kawasan juga sebagai jalur energi. Tapi kemudian yang paling penting dari 2 faktor itu adalah faktor ketiga, yaitu kutukan kepentingan dari elit-elit di masing-masing negaranya. Jadi faktor geografis dan faktor historis tadi ini hanya menjadi laten. Dia adalah faktor yang laten gitu. Dia hanya menjadi manifest ketika dia diterjemahkan, diinstrumentalisasikan oleh kepentingan dari elit-elit politik ya. Baik untuk kepentingan domestik, misalnya mendorong dukungan domestik kepada dia tadi, tapi juga kemudian kepentingan politik internasional, misalnya untuk memastikan bahwa negara seperti Armenia atau Azerbaijan itu tetap berada di dalam sphere of influence. Jadi kita melihat bagaimana kutukan masa lalu tadi dan kutukan geografis yang laten itu menjadi manifest ketika ada aktor-aktor yang melihat bahwa konflik adalah sarana yang memungkinkan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu melalui konflik itu. Nah, ini yang penting juga untuk di-address ya. Jadi ketika kita melihat sebuah konflik, ya mari lihat kepentingannya apa, siapa, dan dari situ kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah untuk
membuat potensi-potensi konflik seperti memori atau kenangan konflik tadi yang mungkin nggak mudah dilupakan dan nggak mudah juga dimaafkan ya, karena itu tidak termanifestasi menjadi konflik yang berdarah. Nah, karena itu ya kuncinya lagi ada di faktor manusia. Ya, faktor sejarah penting, faktor geografis penting, tapi yang paling penting adalah faktor manusia. Bagaimana manusia mengambil keputusan, mengambil tindakan atas faktor-faktor itu. Oke, ya boleh terakhir nih Mas Abid, silakan Mas sebelum kita tutup. Ya, menurut gue melengkapi apa yang dibilang oleh Mas Agung dan Mas Sofwan, kayaknya jangan sampai kepentingan politik domestik yang singkat dan untuk kepentingan kekuasaan yang singkat itu membuat keterlibatan kita di luar negeri itu menjadi destruktif dan korbannya itu banyak gitu. Dan itu menimbulkan preseden sejarah yang itu nanti akan berlanjut ke masa depan yang akhirnya kita mengembangbiakan dan mereproduksi konflik. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi pastikan keterlibatan suatu negara di negara lain itu didukung oleh mungkin agak naif kalau mengatakan ini sincere motive atau sincere intention. Kayaknya agak susah dalam politik internasional untuk bilang seperti itu. Tetapi minimal ada idealisme normatif yang dijalankan di sana, bukan hanya sekedar kepentingan kekuasaan semata. Dan menurut gue kalau kepentingannya perdamaian dunia dan itu bisa meyakinkan semua pihak di wilayah-wilayah berkonflik kalau kita itu niatnya mulia dan untuk ini kepentingan bersama, menurut gue harusnya diupayakan. Tetapi kalau itu untuk kepentingannya untuk hanya sekedar politik domestik, ya jangan sampai lah, kasihan yang jadi korban banyak dan akan jadi catatan sejarah dan sejarah akan menghukum kita. Oke, gue udah cukup kali. Gue udah ikutan setuju aja lah sama tiga pembicara keren ini. Iya, tapi semoga dari apa yang kita diskusikan hari ini ada banyak ilmu yang kita bisa pelajari juga dari suatu wilayah yang mungkin asing ya di kuping dan di telinga dan di mata dan dimanapun lah. Kita jarang banget gitu baca dengar soal Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, dan mudah-mudahan ini jadi satu podcast yang mencerahkan kita dan mudah-mudahan kita doakan ya tidak banyak korban lah yang terjadi di konflik yang sedang panas ini. Itu aja sih dari podcast. Semoga damai cepat selesai, semuanya bahagia ya. Betul. Oke, gue tutup podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk dengarkan podcast episode yang lainnya. Tetap di podcast. Sampai jumpa di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Dadah!